uh, konsepnya, konsep yang mengimplementasikan bahwa apa sih klek. Halo teman-teman, kali ini saya mau membuat konten yang bertajuk seperti video reaction. Nah, kenapa seperti video reaction? Karena memang hanya tampilan videonya saja yang saya buat mengikuti style dari kreator-kreator video reaction lainnya. Sedangkan isinya saya hanya mereaction bagian-bagian yang saya sukai dari sebuah video. Nah, khusus pada channel ini saya mengkhususkan pada video garapan seni. Nah, khusus pada episode perdana saya ini, saya akan mereaction atau menunjukkan bagian-bagian mana saja yang saya sukai dari sebuah garapan Bleganjur yang berjudul Suro Belawo. Bleganjur Suro Belawo ini adalah pemenang atau sang juara dari ajang Festival Bleganjur se-Provinsi Bali di ajang Pesta Kesenian Bali tahun 2013. Nah, Bleganjur ini dibawakan oleh Sekepura Dalam Selonding, Desa Adat Kapal, Kecamatan Mui, Kabupaten Badung. Jadi yang membuat atau sang komposer dari garapan ini adalah Liputu Theodore Adibawo. Oke, biar tidak lama lagi, mari kita saksikan saja videonya. Nah, bagian pertama yang saya sukai dari garapan ini adalah pada bagian pepesonnya. Nah, kita tonton dulu ya. Pada bagian gending pepesonnya. Kuat, ledak-ledak, menggebu-gebu. Aktivitas. Nah, oh ya, untuk diketahui bahwa format dalam lomba penyajian lomba Bleganjur di ajang-ajang seperti ini, khususnya di ajang PKB, biasanya terdiri dari gending pepeson. Gending pepeson artinya gending dari belakang panggung menuju ke dalam panggung. Terus ada gending on stage atau gending intinya. Terus ada gending dari panggung keluar panggung, artinya dari panggung keluar panggung, artinya gending pulang. Nah, seperti itu. Nah, selain itu juga saya jujur sangat menyukai konsep pakaiannya ini. Artinya antara pakaian dan konsep yang mengimplementasikan bahwa apa sih klek. Nah, ini yang saya maksud, mengapa saya menyukai gending pepesonnya. Saya tertarik pada vokal yang ditawarkan oleh Blittu Dore dari garapan ini, terutama pada liriknya. Karena pada vokal ini, lirik yang ditawarkan adalah menggunakan nama-nama rempah-rempah, nama-nama bumbu Bali, nama-nama rempah-rempah seperti kesuno, bawang tabio, kunyit, jahe, ceko. Nah, coba tonton dulu. Kunyit, jahe, ceko, isen, tingke. Nah, kunyit, jahe, ceko, isen, tingke. Nah, itu adalah nama rempah-rempah. Itu sangat
relevan sekali atau sangat pas sekali untuk mendeskripsikan bahwa karakter Surablawa ini adalah seorang kesatria olah rasa, atau salah satu dasar namanya Bimas pada saat menjalani penyamaran 1 tahun di kerajaan Wirata. Nah, ngomong-ngomong sedikit, dasar nama itu apa? Apakah 10 nama? Ya, kalau diartikan secara gamblang, dasa itu 10, nama ya nama, jadi 10 nama. Tapi dalam konteks ini, dasa nama itu adalah nama lain. Biasanya tokoh-tokoh pewayangan itu mempunyai nama-nama lain. Seperti ini, Surablawa adalah nama lainnya Bima ketika dia menjalani 1 tahun penyamaran diri di kerajaan Wirata. Jadi Bima dan saudara-saudara Pandawa yang lainnya kan kalah main judi tuh di arena perjudian melawan Korawa, ceritanya di epos pewayangan Mahabharata. Nah, terus karena Pandawa kalah main judi, jadi konsekuensinya adalah Pandawa harus mengasingkan diri selama 12 tahun di hutan. Dan tahun ke-13 harus melaksanakan penyamaran selama 1 tahun. Nah, Pandawa memilih kerajaan Wirata sebagai tempat menyamar. Nah, di kerajaan ini, Bima karena dia pintar memasak, jago memasak, dia memilih menjadi juru masak kerajaan sebagai si Surablawa. Nah, kira-kira seperti itu gambaran apa sih Surablawa itu? Nah, Surablawa itu adalah salah satu dasar namanya Bima, selain dasar nama yang lain seperti Putrabayu, Bimasena, atau yang lain-lainnya lah, saya nggak hafal. Nah, ini dah yang saya tertarik pada pencarian liriknya ini, yang sangat mendeskripsikan sekali bahwa si Bima ini adalah kesatria olah rasa, kesatria yang pintar memasak, sebagai kesatria olah rasa, sebagai si juru masak kerajaan. Ya, dikemas juga dengan koreo yang sangat menarik sekali, yang goyang-goyang seperti ini. Nah, ini diulang lagi. Polanya diulang lagi 2 kali kayaknya. Jago bisa tingkir. Nah, selain itu juga kesan pertama saya menyaksikan pertunjukan ini dari segi propertinya. Jadi properti yang digunakan adalah banner hitam, isi tepi poleng hitam putih. Terus ada kober. Ini kober sangat mencirikan sekali bahwa ini kesannya adalah kerajaan, seperti itu, kerajaan lah. Kober hitam 1, kober putih 1, tedung hitam. Artinya kombinasi warna pakaian. Menurut saya adalah satu kesatuan yang sangat menarik untuk disaksikan. Sangat memanjakan telinga dan tentunya mata sebagai sajian audio visual dari sebuah garapan seni. Jadi udah mau habis kayaknya.
itu adalah gending pepeson dari garapan ini. Sekarang menuju ke gending on stage atau gending intinya. Nah, yang kedua yang saya sukai juga adalah pada kawitan dari gending pepesonnya. Gending pepeson. Sorry. Dari kawitan dari gending intinya. Itu yang saya maksud. Coba kita dengarkan dulu. Nah, alasan saya menyukai bagian ini yaitu bagian kawitan dari gending ini, dari gending stick ini adalah kesan pertama yang saya dapatkan adalah cepat, tajam dan rapat. Nah, ini mungkin disebabkan karena memang teknik dari pemain atau musisi Bleganjur ini adalah di atas rata-rata. Artinya secara feeling musikalnya bagus sekali. Nah, coba kita dengar ulang. Nah, ini nih. Nah, sebenarnya jika ditelusuri menurut saya bahwasanya tempo yang terkandung dalam bagian ini sebenarnya tidak begitu cepat jika dibandingkan dengan bagian-bagian yang lainnya. Ada bagian-bagian yang lainnya. Tapi kenapa kesannya cepat? Ini mungkin karena satu yang menurut saya. Coba kita tonton. Ya, temponya cuma segini. Nah, kenapa kesannya cepat? Ini mungkin karena ya yang seperti saya bilang tadi adalah tekniknya. Teknik dari pemain, feeling dari pemain-pemain ini luar biasa sekali feeling musikalnya. Menurut saya untuk memainkan Bleganjur sekelas ini itu terutama pemain cengceng ya, terutama pemain cengceng memang dibutuhkan skill atau rasa musik, rasa terhadap tempo yang di atas rata-rata, atau feeling intuisi musiknya harus di atas rata-rata. Karena kenapa? Misalkan permainan cengceng, satu saja pemain cengceng yang lepas ritmenya lepas terhadap tempo, maka akan menyisakan rongga-rongga ketukan yang menurut saya itu akan membuat kesan temponya tidak cepat lagi, artinya tidak sesuai yang seharusnya. Tapi yang ini saya rasa semua pemain memiliki skill di atas rata-rata untuk memainkan sekelas Bleganjur ini. Ya, itu bagian itu yang saya sukai pada bagian kawitannya. Terus bagian selanjutnya yang saya sukai adalah pada yang mana ya, ntar pada bagian pengawak. Ntar. Oh, ini nih.
Nah, ini kenapa saya menyukai menjadikan pengawak ini menjadi salah satu spot favorit saya dalam Gening ini, karena menurut saya ya memang pengawak ini menurut saya manis. Ya meskipun manis, kalau berbicara manis memang tidak ada ukuran yang pasti untuk mengukur bahwa Gening ini manis, Gening ini tidak manis. Tidak ada barometer atau alat ukur yang pasti untuk menunjukkan seperti itu. Tapi memang ini murni berbicara masalah rasa. Mungkin rasa saya mengatakan Gening ini manis, sedangkan teman-teman tidak. Oh, nggak masalah. Semua bebas menafsirkan. Tapi menurut saya tawaran melodi yang ditawarkan oleh Blito Dore ini dalam Gening Pengawak ini menurut saya satu sederhana. Intinya berhasil. Oh, saya terpesona terhadap Gening Pengawak ini. Yang jelas saya menyukai bagian ini sebagai saya memilih bagian ini sebagai salah satu bagian favorit dari garapan ini. Coba kita ulang sekali lagi. Ini karena pentasnya di Natya Mandala, akustik ruangnya nggak begitu kedap, jadi melodinya kurang jelas, banyak pantulan suara, jadinya nggak terdengar jelas. Ya, terus bagian selanjutnya yang saya sukai juga pada bagian Gening ini adalah pada bagian mana ya? Oh ya, ini nih. Nah, ini. Saya menangkap kesan dari Gening ini pada bagian ini adalah adalah representasi atau gambaran dari bagaimana riah riuh si Suro Belawo ini berkegiatan di dapur. Nah, ini kesannya dapur banget loh menurut saya ya. Saya seperti kayak istilah Balinya itu orang hebat, orang kramo, orang atau B. Ya, ini sih dapat banget, dapat sekali kesannya. Apalagi ditambah, oh ya, vokalnya ini juga unik sekali loh. Ulang. Pokoknya kramo sekali kesannya, ini lebat sekali, menunjukkan si Bima ini sedang berkegiatan di dapur sebagai seorang Suro Belawo, si juru masak kerajaan. Terus dikemas juga dengan, ntar dulu, nah itu kan ada komedinya sedikit-sedikit, pura-pura aku cerit. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Saya mohon maaf jika saya ada salah mengapresiasi, salah berkomentar, salah mereaction. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa dan terima kasih kembali.